Bagaimana agar kita menjadi orang yang pemaaf, tidak menjadi pendendam? Maka kita harus perhatikan hati kita. Kata Nabi SAW, di dalam tubuh kita ada satu organ. Kalau dia baik, semuanya jadi baik. Tapi kalau dia buruk, semuanya jadi rusak akhir. Itu apa? Hati. Memaafkan ini adalah amalan hati. Dendam, iri itu penyakit hati. Bagaimana cara kita menjadi orang yang pemaaf? Yang pertama adalah dengan mencari tahu. Dapat apa sih orang yang pemaaf itu? Karena terkadang orang-orang itu mau bekerja di tempat yang sulit kalau dia tahu gajinya besar. Engkau mau kerja merantau nih jauh, engkau baru sebulan sekali bisa pulang. Gajinya berapa? 20 juta, berangkat. Terus berangkat sudah bismillah, capek ini insya Allah 20 juta dapat sebulan. Maka engkau coba pelajari, dapat apa orang yang memaafkan? Kata Nabi SAW, وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةً. Tidaklah seorang hamba dengan dia memaafkan, melainkan Allah Azza wa Jal akan menambah kehormatan dia. Karena ada bisikan iblis, kalau engkau memaafkan, engkau jadi rendah orangnya, udah gak usah dimaafin. Oh, Allah akan mengangkat derajatmu. Makanya Allah juga mengatakan, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَهَا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Barang siapa yang memaafkan dan dia memperbaiki, maka pahalanya Allah yang nanggung. Udah, Allah akan kasih paling besar buat. Tapi yang kedua, engkau lihat, kalau engkau tidak memaafkan, artinya orang itu boleh nggak memaafkan. Dia nggak, aku akan tuntut di hari kiamat ini itu umpamanya. Tapi kau dapat apa? Dapat apa? Dapat sakit hati. Hidup dengan sakit hati itu membuat engkau menderita. Gimana coba? Kemana-mana, dibawa itu penyakit. Kalau melihat orang tersebut, dadanya sempit. Orang itu ketawa-ketawa, kita yang sedih, kita nangis. Ketika engkau memaafkan, jadi gini nih. Ketika ada orang berbuat salah sama kita, sikap kita itu 1 dari 3. Yang pertama, kita membalas. Kita membalas. Baik. Kalau kita membalas, bisa jadi balasan kita lebih. Nggak adil. Akhirnya kita menzalimi orang tersebut. Yang kedua, bisa jadi kita membalas tidak dengan menzalimin. Ya udah, merasa puas belum tentu. Yang ketiga, kita memaafkan. Ketika memaafkan, engkau seakan-akan keluar dari pintu yang luas sekali. Dan Allah akan memaafkan dosa-dosamu gitu. Jadi buat teman-teman yang punya sifat tersebut, maka berusahalah untuk memaafkan dengan harapan apa? Allah memaafkan dia. Kita banyak sih berbuat salah. Jangan sok suci nggak pernah nyakitin orang lain. Kita manusia yang boleh saja kita berbuat salah tanpa sadar. Maka berusaha, dan tadi lihat orang kalau kena duri di kakinya, dia jalan sampai jinjit-jinjit. Kalau tersentuh yang kena duri itu dengan batu atau dengan lantai, sakit. Gimana kalau duri itu adanya di hati? Dan kita biarin, ya kita hidup menderita. Ada orang yang durinya dibawa mati. Menderita hidup. Padahal kebahagiaan itu tempatnya di hati. Maka berusaha untuk mengisi hati dengan hayyin, layyin, qarib, sahal.